Assalamualaikum, kembali lagi di kawan RDAY. Bos, gue nggak setuju lo cari duit. Gue setuju duit cari lu. Kan gue ngalamin. Gue udah gak nyari duit, bos. Duit udah datang sendiri. Kok gitu, Ji? Ya itu tadi ngamalin itu. Kalau lo cari duit capek, bos. Dijanji-janjiin orang terus. Kalau duit dari sendiri, bos, ketemu ya, bos. Di mana? Di Jogja ya. Gue titip duit dong, bos. 100M, bos. Kelola dong, bos. Ikut di properti lo. Nah, alhamdulillah. Nggak pakai jaminan, ya kan? Nggak pakai perjanjian. Oke, ada lagi? Jam 12 malam itu saya harus tidur dulu nggak itu? Tidur boleh, nggak tidur boleh, bebas. Yang penting mandi dulu. Yang penting mandi jam 00. Ji, gua kan tidurnya lagi puyeng nih, Ji. Udah nggak usah tidur, langsung mandi. Gitu. Kalau mandi takut, kalau tidur dulu takut kebablasan. Ada lagi? Sip, praktek ya. Kalau langsung masjid ya, ijab di masjid ya. Ya. Baca apa? Ya. Baca apa? Nama saya Ulfa dari Kediri. Ulfa. Iya. Dari Kediri. Iya. Udah pernah kesini belum? Belum. Oke, tahu sini dari mana? Dari saudara saya Kudus. Oh iya. Udah. Kok mau dikasih tahu sama Mbak Ida Kudus? Kok mau? Akhirnya mau. Kenapa? Apa yang bikin mau? Awalnya di Jauh. Kediri kan? Jauh. Sekarang saya di sini Pondok Aren. Oh, Pondok Aren. Iya. Pondok Aren sini kan jauh juga. Kok mau? Apa yang bikin Mbaknya mau? Ya mantap aja. Yang mana yang mantap? Sudah waktunya. Oh, sudah waktu. Sekarang pertanyaannya apa? Pertama ini ibu saya jalannya agak kakinya seperti besar sekali. Kakinya besar sebelah. Terus? Di sebelah gitu. Jalannya agak susah gitu. Pertanyaannya pengen sembuh. Iya. Itu dicentongin. Oh centongnya. Dipukul-pukul 99 kali, dikerok 99 kali selama 99 hari. Pukul-pukul 99 kali, kerok 99 kali, copot celana dalamnya ibu yang bekas pakai, gosok 99 kali selama 99 hari. Sembuh. Ada lagi? Sama bapak saya itu masih seperti dengan mafia itu masih berhubungan gitu. Maksudnya sekarang sampai habis-habisan dia. Saya seperti nggak sadar, jadi kayak mau dapat uang besar gitu. Gimana caranya supaya bapaknya sadar? Iya. Gampang. Ambil celana dalamnya istrinya atau celana dalamnya anaknya ibu. Celana dalamnya ibu kan anaknya kan? Ya. Atau celana dalam istrinya, rendam di air, minum. Nah, air minumnya ibu ngomong. Nama, bin, sudah tidak komunikasi lagi sama mafia, sudah tidak berhubungan lagi mafia, sudah apa maunya apa. Nah, ini diminumin sama dia selama 9 hari. Boleh berturut-turut, boleh selang-selang selama 9 hari. Ya, ada lagi? Adik saya itu 3 tahunan stroke koma, tapi bisa melihat itu. Dipukul pakai centong dari ujung pala 9 bagian, pala, leher, apa tuh 9 bagian, 99 kali selama 99 hari. Dari ujung pala ke ujung kaki 9 bagian, pala, hidung, leher, dada, perut, kontolnya kalau dia laki, alat kelaminnya perempuan kalau dia perempuan, sampai ujung kakinya 9 bagian. Satu kali bagian 99 kali. 9 titik selama 99 hari. Dari Nggak perlu akad apa itu enggak ya? akad apa? Bebas, sembuh, mati, hidup, kambuh, bebas. Mau apa akadnya? Sembuh, boleh. Dari Suami saya pulang sepenuhnya. Sepenuhnya. dikepret aja. Ya. Ada fotonya, kepret periksa dalam ibu. Pulang ya, pulang, ngisi nih, pulang. Ayo pulang, tak pulang. 99 kali. Pagi, Sudah lepas dari ini jeratan gitu. Iya. Perempuan lain. iya, pulang ntar, iya, pulang ya, pulang ngisi nih Siro, Bali loh. Iya. Mau tidur, bangun tidur, sama mau mandi, pukul-pukulnya 99 kali. Tadi pulang.
di fotonya. Lagi? Saya belajar meditasi, kepala gerak-gerak itu. Meditasi kayak gimana, kan saya nggak tahu meditasi. Meditasi kayak gimana? Ya, saya seperti pengen masuk ke dalam, bicaranya seperti lebih mengenali diri gitu ya. Tapi kepala gini. Ya ibu rendam dalam, ibu masukin ke dalam, ibu minum selama 9 hari. Biar jinnya nggak nolak, biar khodamnya nggak nolak. Itu kan jinnya nolak, khodamnya nolak. Si itunya apa namanya, batinnya nolak. Nanti enggak. Minum rendaman cahaya dalam selama 9 hari, nggak boleh minum air lain kecuali air rendaman cahaya dalam. Minum tiap hari, minum tiap hari. Nanti masuk normal. Biar teman gitu ya. Iya. Iya. Itu si perewangannya nggak mau. Si perewangannya tuh, Tapi memang di kodam ya. Iya, kodam. sendiri maksudnya. perewangan yang ada di badan ibu nolak. Bukan dari luar, maksudnya diri sendiri ya. Istilahnya. Diri sendiri. Oh, iya. Sekarang dari luar emang mau masuk ke ibu. Untungnya apa ikut ibu? Iya. Cantik enggak? Kaya enggak? Yang ada di badan ibu. Iya. Gitu. Kecuali kalau ibu cantik, Iya. kaya raya, rumahnya soge, mobilnya Robicon, nah baru. Soalnya kan nggak ada semua di ibu. Nggak ada. Tinggi enggak, pendek iya. Cantik enggak, jelek iya. Saldonya banyak enggak, saldonya sedikit ya. Iya. Kenapa ketawa? Salah ya? Iya. Ada lagi? Iya. Terus kalau tanah itu sebenarnya fungsinya buat apa itu bagaimana? Saya punya tanah 2000 meter. Terus saya tanami apa itu waktu itu yang lagi viral itu apa ya? Koran. Iya itu, tapi kan amblok ya. Terus sekarang ini tanah saya diapain ya sebenarnya? Udah biarin aja, nggak usah diapain. Nanti kan ibu kaya raya sendiri, bukan dari tanah, dari yang lain. Ibu tinggal merapi ilmu RBI aja, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Nanti ibu kaya, kayak saya kaya. Gurunya kaya, maksud muridnya nggak kaya. Saya kesini ibu lihat pakai apa mobil? Jeep Mercy itu. Kalau beli 9M. Masuk gurunya punya muridnya enggak? Nggak beli loh, dikasih tuh. Ada lagi? Anak saya yang sekarang tidur itu. Lagi perempuan? Lagi Umur? umur 24. Pertanyaannya? Jadi sama sekarang punya deket sama seorang anak saya namanya Fauzan. Sekarang deket sama Mirwah. Tapi bikin anak saya seperti rumah ya. Entar nangis kayak gitu loh. Terus ini sebenarnya judulnya enggak itu kayak gimana Pak ya? Jodohnya, anak ibu kebetulan lagi nggak megang duit banyak. Kalau dia megang duit banyak dia kuat. Karena kurang saldo, penyakit kurang saldo. Nggak apa-apa. Namanya penyakit kurang saldo. Pekerjaan apa sehari-hari anak ibu? Ini sekarang ngambil apa namanya profesi arsitek di UI sama kerja di sini di Bogor. Nah, duitnya banyak kan dia? Tabungannya deh. Nah, iya kan belum. Tapi penyakit kurang saldo. Nah, ibu tinggal kasih minuman cahaya dalamnya diminumin. Nanti jeleknya keluar, nanti dia kuat, nanti nggak nangis lagi. Nanti duitnya datang banyak. Nanti dia punya mobil mewah, nanti perempuannya nggak bikin dia nangis. Karena anak ibu mobilnya nggak mewah, jadi bawaannya kadang sedih, nangis. Nah itu minum redeman cahaya dalam ibu aja selama 9 hari. Dan hari ya. Ya, ada lagi? Jadi karena dia di sini berarti saya bawain gitu aja. Iya, ibu bikin. Gitu. Iya, dia serumah gak sama ibu? Dia satu rumah gak sama ibu? Kalau Sabtu Minggu aja. Ya udah pas Sabtu Minggu bikinin. Kalau pas dia pulang bikinin. Terus Kalau dia pulang nggak usah, besok bikin lagi selama 9 kali. Oh selama 9 kali. Iya. Iya. Enggak perlu 9 hari. Nggak usah. Pas pulang aja. Pas ya? pulang. Iya. Ada lagi? Terima kasih sudah. Sip, ijab ya mereka ya. Udah masuk di grup belum? Belum. Masukin di grup. Terima kasih. Terkabul ya. Sip. Ayo banyak geser. Banyak geser. Banyak geser. Ayo banyak masuk sana. Yuk sana. Pertanyaan apa? Saya dari Demak Pak Haji. Demak. Udah pernah kesini? Belum. Tahu sini dari mana? Dari saudara. Saudara. Ngeracuni apa saudaranya? Kok kamu mau kesini? Kesini sama siapa? Kesini sama siapa? Sama saudara. Oh, terus apa yang mau diobrolin? Apa yang mau diobrolin? Apa yang mau ditanyain? Jauh-jauh dari Demak.
Haji saya tahun ini ingin menikah di tahun ini. Pengen nikah tahun ini? Iya. Udah punya pasangan belum? Ini Ambil ada channel. calon tapi ibu Ambil saya channel. itu masih kurang. Iya. setuju. Kenapa ibunya kurang Pokoknya setuju? diambil aja nanti lihat di YouTube ya. Udah sekarang ke masjid sholat, itu tahajud. itu sudah nggak ada. Tapi kalau bapak sudah menyetujui, tapi karena ibu gitu kadang kan kalau pas diobrolin tuh tensinya langsung tinggi gitu. Gimana supaya ibunya setuju? Iya. Gampang. Tangan kiri, kamu cebok tangan kiri, tangan kanan. Kiri. Telunjuk kiri, kamu colokin ke alat kelamin kamu, tapi jangan dalam-dalam, karena kan kamu masih gadis. Colokin, kamu taruh di mulut. Kamu ngomongnya baru ke mama kamu, ma, gimana ma, ma, gimana. Nanti apa yang kamu ngomongin setuju. Sebelum ngomong, colokin, taruh di mulut. Ngomongin, colok di mulut, baru ngomong mau, nanti mamanya setuju. Kamu enggak? Iya, Nah, jadi mbaknya kalau mau ngomong sama mamanya, mbaknya mesti colokin dulu tangan kiri ke alat kelamin. Apa yang saya omongin mama saya setuju. Colokin lagi sampai 9 kali, baru mbaknya ngomong, mah apa? Nanti mamanya setuju. Iya. Kamu mau apa? Iya. Nikah ya mah tahun ini? Iya. Pokoknya ingat-ingat titeni itu ingat-ingat. Kalau mau ngomong sama mama harus cemplungin dulu ke alat kelamin, baru ngomong. Makanya kalau bisa mbaknya bangun tidur udah colok ke sini, bangun tidur. Takutnya pas keluar dari kamar mamanya ngajak ngomong, jadi ntar mamanya setuju. pas bangun tidur pagi. Ya, bangun tidur pagi, habis mandi, sebelum masuk ke rumah, pokoknya sebelum ketemu mama kamu udah harus pakai ini dulu. Nah, nanti mamanya iya. Tahun ini ya mak, nggak tensi. Ada lagi? Terus itu ya kadang kan yang si ayah itu kadang itu ikut maksudnya sependapat Sama mama. Kadang sama saya nonton. Nanti kalau mbaknya pakai colok sebelum ngomong ke papahnya, ke mamahnya, nanti semuanya ngikut kamu semua. Ini berlaku untuk orang marketing. Orang marketing nih, contoh, kan saya tanya, bos, lo sebulan jualan mobil berapa unit bos? Alhamdulillah ji, 23 unit sebulan. Cuman colok, celok. Masuk alat kelamin dicolokin bisa laku jualan mobil. Nah, jadi kalau dia ngomong, mau aja. Bos, ngambilnya CRV ya bos, yang prestis, yang turbo. Iya. Tuh, harusnya dia mau belinya BRV, dia belinya CRV. Lumayan. Bos, jangan tunai dong bos, kredit aja bos. Lumayan dapat itu refund asuransi. Kalau cash kan nggak dapat asuransi, nggak dapat refund. Gitu. Dapat uang admin, dapat ini gitu. Jadi banyak coloknya. Ada lagi? Terus ada lagi Pak Haji, itu kan yang si Balan itu kan kadang itu tiap hari tuh nanya gimana orang tuamu. Setuju, orang tua saya setuju. Kan ucapan adalah doa. Jangan bilang nggak setuju, ntar bener nggak setuju. Setuju mas, setuju. Kapan kita nikah? Tahun ini. Alhamdulillah. Padahal kita bohongin. Iya dong, jangan ngomong belum setuju mas, ntar nggak setuju. Harus bilang setuju. Nanti masih setuju, mamanya setuju, papanya setuju. Itu Pak Haji ya Pak, mau tanya itu yang ini yang mau serius itu nanti baik buat saya apa tidak ya Pak Haji? Kalau kamu mau baik, kalau dia kapan kamu ketemu sama dia? Kalau misalnya ketemu di rumah, sel dalam kamu direndam dulu di air minumannya dia. Nah, rendam. Kelakuannya gini, apalah maunya kamu. Nah, nanti minum. Mas, enak orang. Tak gawe no es teh manis. Wah, enak. Gitu. Tapi kalau makan di restoran, pas pesen minum, kamu ke belakang dulu, colokin alat kelamin kamu, tempelin di minumannya dia, ngomong maunya apa, gitu. Kalau makan di luar, kamu ke toilet dulu, colokin ke toilet, terus bilang sama yang bikin minuman, mas bentar dulu, tak masukin dulu bentar. Mbak bentar ya mbak, gitu, pamit sama dia ke toilet dulu aku ya.
Gitu. Nanti kelihatan aslinya dia, kamu mau gak? Kalau nggak nanti nggak kelihatan aslinya. Gitu. Ada lagi? Karena kan saya nggak mau kalau nggak jadi gagal-gagal lagi gitu Pak Haji. Gampang. Perempuan yang kawin nggak gagal syaratnya satu, nggak boleh ngelawan mama kandungnya, nggak boleh mangkel sama mama kandungnya, nggak boleh kalau jalan ke pasar atau jalan kondangan dia jalannya lebih dulu daripada mamanya. Jadi kalau mbaknya jalan ke pasar, mbaknya nggak boleh nyelonong dulu, mamanya di belakang, itu nggak bakal kawin-kawin. Gitu. Jadi mbaknya harus bareng sama mamanya, digendong, dirangkul jalannya. Walaupun mamanya jalannya pelan, kamu mesti ngerangkul. Tapi kalau kamu nyelonong mulu, jalannya duluan, mama di belakang, nggak bisa kawin, lama. Nah kamu kalau jalan sama mama gimana? Kadang barengan, kadang ya saya di belakangnya ibu saya. Oh ya wes, itu bisa. Tapi karena jarang pergi bareng, soalnya 1 minggu sekali kadang baru pulang. Oh. Ya udah, jangan jalan dulu dibandingin mama dulu, ya. Terus nggak boleh jengkel, nggak boleh melawan. Mama belum setuju, kamu nggak boleh mangkal. Nanti nggak nikah. Oke? Ada lagi? Terus ada lagi Pak Haji, ini kan simbah saya yang dari bapak saya kan ya alhamdulillah masih diberi umur panjang, tapi kondisinya baru sedang sakit. Kadang ya Sakit apa? ya sudah tua sih Pak Haji. Kadang itu ingatannya lupa gitu. Pertanyaannya obatnya apa? Apa gimana? Pertanyaannya apa? Ya biar ingatannya kembali lagi terus cepat. Kan dia udah nggak pakai celana dalam. Pakai celana dalam nggak nih? Enggak. Nah, berarti pakai celana dalam cucunya boleh, celana dalam anaknya boleh. Yang bekas pakai udah jangan diganti-ganti, diikat di kepalanya dia kalau tidur. Nanti dia nggak sakit kepala, nggak lupa, nggak pikun. Gitu. Mau nggak? Terus setuju gak nih orang-orang di rumahnya sono? Tapi nggak setuju. Wong gemblung ibu tuh gemblung. Gitu. Atau kalau nggak pakai centong, mau dicentongin. Kalau mbaknya datang dikerikin, nggak pikun. Tak nggak pikun. 99 kali. Lagi. Udah, praktekin ya. Udah masuk di grup belum? Belum Pak Haji. Oke, masuk di grup bos. Siapa Ji? Oke, terkabul ya. Mbaknya langsung ijab sama anak yatim ya di masjid. Ayo mbaknya. Mbak. Ayo. Tulis nomor WA-nya Bos Pak. masuk situ. Nanti masuk grup. Pertanyaannya apa? Silakan ambil centongnya satu. Ya. Tadi saya ngantar teman. Nanti langsung ke Ya. masjid. Saya Mbak Eka yang dari Pati Pak Haji. Iya, ngantar siapa? Ngantar itu tadi Dek Aziza. Oh, ini? Teman satu kantor. Oh, Iya. terus? Alhamdulillah Pak Haji, dari sini 2 bulan saya laksanakan ilmu RDAY. Suami selalu bangun malam sampai pagi, omset saya naik Pak. Tolong! Alhamdulillah. Kok mau mempraktekkan ilmu RDAY Mbak Eka? Kok mau? Gimana ceritanya? Saya kan nggak pengen harus segera lunasi Iya, maksain ya. Jadi Ya. saya paksa sekitar Ayo, satu lagi, silakan. minimal Ya, 200.000 Pak Haji. Oh iya. Ah, sekarangin ini, Mas. Masa jangan ngalangin Sini kamera. bos, sini bos. Ya. Sini. Ya. Terus? Saya libatkan di pabrik saya itu. Nah. Entah bagaimana caranya. Mbak, kalau mbaknya setuju, naikin aja sedekah subuhnya 300.000. Kalau 200 kurang rendang. Jadi saya bagi, saya di sini sama di rumah setiap seminggu sekali, setiap hari Jumat saya ngumpulin anak yatim 14 orang. Itu mendoakan di pabrik saya, setelah itu sama saya bagi di adialis. Oke. Terus apa lagi? Sekarang pertanyaan apa? Ya, ini kan saya pengajuan izin BPOM kan sudah sekitar 8 bulan Pak Haji. Saya sudah habis lumayan banyak biayanya. Ini supaya tahun ini cepat keluar ya Pak Haji. Kurang sedekah mbak. Mbaknya tuh sedekahnya kalah gede sama hajatnya. Gede hajatnya dibandingin sedekah. Iya Pak Haji. Gak bisa. Mbaknya mesti naikin sedekah subuhnya. Kalau mbaknya nggak sedekah subuhnya nggak naikin, karena kan arti sedekah tolak bala. Balanya gede, tolakannya kecil. Ya kelindes.
Harus sedekahnya digedein. Ya, Sayang nggak? ya, ya. Ada lagi? Sudah, saya hanya ingin izin BPOM saya bulan ini keluar gitu. Boleh, tapi baju mesti sedekah subuhnya dinaikin. Kalau nggak dinaikin nggak bisa, lama. Februari lagi lama, Maret lagi, aduh, makin Iya, banyak biaya. Terus malah terus saya udah hampir habis 1 M itu Pak Haji. Ya sekarang gede sedekahnya apa gede biayanya? Gede biaya. Udah naikin aja sedekah ke RDAY, paksain 300.000. Mau sedekah di luar bebas, pokoknya RDAY 300.000. RDAY 300.000. RDAY 300.000. Sekarang yang Mbak kumpulin anak yatim yang 14, ada gak yatim kurungnya? Kan nggak banyak kalaupun ada. Kalau yatim saya kan kurungnya ada 111 anak. Iya Pak Haji. Yatim kurung anak yang ditinggal bapaknya meninggal masih dalam perut ibunya, seperti Nabi Muhammad. Ngapain cari yatim abal-abal? Yatim abal-abal mah di yayasan juga banyak. Buat apa? Cari yang yatim kurung. Manjur Mbak. Iya. Kan kita lagi penyakitnya spesialis, ya mesti dokter spesialis. Mana ada penyakitnya spesialis, berobatnya ke dokter umum? Ya nggak bisa lah, sembarangan yayasan nggak bisa, harus yang spesifik. Oke, Iya Pak Haji. ada lagi? Berarti setiap hari harus saya paksa. Paksa 300.000, nggak boleh kurang. Berarti kalau sebulan 9 juta, nggak gede lah Mbak. 1 M kali 9 juta, ya apa? Iya. Paksa ya. Iya, sama itu Pak Haji. Yang kedua, ini kan saya kan kemarin saya kan bangkrut ya Pak Haji 1 tahun yang lalu. Terus di situ saya mulai bangkit lagi bulan Desember tahun lalu. Itu kan saya dibantu sama pemegang saham sama orang-orang di modern, tapi mungkin karena saya masih ada rasa jengkel atau apa, jadi yang saya tarik kan mungkin bukan orang-orang yang sepenuhnya baik atau apa. Jadi Pertanyaannya apa? ini saya kan bulan Februari 1 tahun harus mengembalikan uang sahamnya orang-orang itu. Berarti lu naikin dulu sedekahnya nggak 300.000, 400.000, berani nggak lu? Insya Allah. Nah udah paksain, jadi mulai besok pagi sedekahnya 400.000. 100.000 buat investor, 100.000 buat perizinan, yang 200.000 buat narik rezeki. Jadi 400.000 paksain tiap hari. Iya. Nanti normal. Ada lagi? Saya bisa mengembalikan itu Pak Haji. Dan bisa kan belum sedekah 400.000. Nanti ada lagi? Sudah Pak. Sip, praktek ya. Iya. Udah masuk di grup belum? Sudah. Oke, terkabul ya.